Lupa. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Ada yang bisa menjelaskan apa aja yang sudah dibahas pada sejarah kebudayaan Islam? Ada yang bisa menjelaskan? Masa lupa? Jelaskan secara singkat aja. Secara singkat saja. Ada yang bisa atau saya panggil? Atau saya panggil? Apa deh? Oke, kondisi ekonomi masyarakat Islam sebelum yang ekonomi tadi? Ada yang bisa menjelaskan nggak gimana kondisi ekonomi masyarakat sebelum peradaban Islam? Boleh baca buku, dilihat tadi bukunya. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Siapa yang bisa? Nah, apa? Yuk. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Oke, sambil duduk juga boleh. Ayo. Enggak usah grogi. Apa? Yang berat enggak ingat. Ayo. Kadang ya kita itu udah tahu bahwa perbuatan itu buruk, tidak baik dan tidak patut dicontoh. Kenapa dilakukan? Kenapa? Kalau bisa dihindari nggak? Bisa? Tidak. Nah, contoh dalam kehidupan nyata atau di kelas yang sebenarnya itu menjelaskan ajaran agama melalui cerita atau kisah inspiratif. Mana nih teman-teman kalian misalnya ada salah satu yang bisa paham. Misalnya ajaran agama itu kayak gini loh, kayak gini lah. Boleh kita jelaskan ke teman-teman kita supaya itu namanya kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kita dapat pahala nggak kalau kayak gitu? Nah, dapat kebaikannya, dapat pahalanya, dapat berkahnya dari ilmu. Selanjutnya itu mendengarkan pendapat orang lain sebelum memberikan nasihat. Nah, sebagai kita selain berhak mengeluarkan pendapat, kita juga berhak menerima pendapat. Kalau kita menerima pendapat, sebaiknya gimana? Enggak suka kah? Diajukan kah? Atau didengarkan lalu dipraktekkan atau bagaimana? Bagaimana coba? Kalau misalnya kita menerima pendapat, sebaiknya perilaku kita gimana? Diterima. Adapun manfaatnya pembentukan komunitas yang pertama yaitu meningkatkan semangat. Yang kedua, saling menguatkan. Yang ketiga, memperluas pengaruh dakwah. Yang ketiga yaitu tempat belajar bersama. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita bentuk kelompok. Satu kelompok 4 atau 5 orang. Muhammad dalam konteks pembentukan komunitas.
Wah, nulisnya satu buku aja. Carilah contoh strategi dakwah Nabi Muhammad dalam konteks pembentukan komunitas. Berarti satu kelompok satu orang yang Enggak apa-apa, yang penting ada satu buku aja nulisnya. Ada yang dapat? Jawabannya boleh. Ayu. Kira jawabannya Bu. Bu, Miss. Bu. Jawabannya berapa? Minimal 2. Kalau ada lebih dari 3 boleh. Lebih bagus malahan minimal 2. satu aja dan Minimal 2. Satu nggak boleh berarti. Kalau minimal itu berarti paling sedikit. Kalau maksimal lebih. Yang sudah nanti boleh berdiri ya, boleh dibacakan. Yang sudah duluan boleh dibacakan. Ini kelompoknya paling banyak loh, 6 orang. Ketemu Arif? enggak. Belum? Atau ketemu enggak? Kan boleh isi orang. Sudah. Boleh berdiri bacanya ayah? Berdiri bacanya. Jam berapa? Boleh berdiri? Bu, belum dapat, Bu. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah syiah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sendiri bukan karena takut melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir. Berdiri aja. Oke. Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada orang-orang terdekatnya seperti paman, saudaranya, dan teman-temannya. Oke. Setelah itu baru Nabi Muhammad mulai dakwanya ke seluruh daerah Arab. Tepuk tangan dulu dong ya bagi yang bisa jawab. Madinah tujuan untuk membangun persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, di mana di sini yaitu bertujuan untuk menguatkan ikatan spiritual solidaritas antar umat muslim. Yang kedua yaitu ukhuwah basyariah, jangan yaitu mempromosikan rasa kemanusiaan dan empati terhadap sesama manusia. Sedangkan strategi dakwah Nabi di Madinah pertama yaitu establishing atau Constitution of Madinah, dengan tujuan membangun kesepakatan sosial untuk hidup berdampingan damai dalam beragama. Yang kedua yaitu integrasi sosial dan politik. Tujuannya yaitu mendorong persatuan dan kebinekaan melalui kerjasama dan toleransi. Sedangkan ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah meliputi yaitu mengembangkan persaudaraan kemanusiaan lintas agama dan budaya. Yang kedua yaitu ukhuwah Watoniyah, tadi menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan kebangsaan dan dalam bingkai Islam. Sedangkan dakwah Nabi yang selanjutnya dengan misi yaitu sebagai inspirasi kebinekaan. Yang pertama menjaga keharmonisan dengan cara mengaplikasikan nilai persaudaraan dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Yang kedua yaitu mendorong keadilan dalam mewujudkan keadilan sosial melalui sikap ramah dan toleransi antar warga. Nah, jangan lupa diulangi lagi di rumah, dibahagi lagi, dan kalau bisa hari ini diterapkan di rumah atau di dalam di masyarakat. Supaya apa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa tujuannya saya
kenapa gini? agar menjadi pribadi yang Oke. Ada lagi? Kata Cahaya agar menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, supaya kita belajarnya di sekolah tidak sia-sia. Ya, itulah gunanya ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Pengen nggak ilmunya bermanfaat di masyarakat? Pengen. Kalau pengen diterapkan. Jangan habis belajar simpan buku lalu kita melengah-lengahkan kita mana seperti saat ini. Nyampe di masyarakat ya udah cuma sekedar belajar aja gitu. Kalau bisa diterapkan ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita pindah pada hari Selasa masih di jam terakhir. Bisa? Nanti jam terakhir kalau bisa sebelum saya masuk harus sudah ada di sini semuanya ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang tidak dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Nanti salah satu temannya boleh menyampaikan ke saya atau minggu depan kita bahas lagi sebelum masuk materi selanjutnya. Oke? Oke. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali. Sebelum pulang, ini sudah waktunya pulang belum? Sudah. Boleh berdoa habis itu saling bersama salam-salaman dulu baru boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berdiri semuanya yuk. Anak-anak semuanya berdiri mulai dari atas salam-salaman sama teman-temannya sampai di belakang. Meja selanjutnya berlangsung. Silakan Azam. Oke lanjut silakan Azam. Lanjut. Lanjut.